Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Wih, pertanyaannya banyak ya dari teman-teman nih. Iya. Wah, pertanyaannya menarik-menarik nih, Kak. Iya. Apakah bohong putih itu? Wih, luar biasa. Siapa istri Musa? Oh, kissing itu dosa nggak? Luar biasa. Kayaknya ada yang eye catching deh. Nah, ini nih, Kak. Apa tuh? Coba dilihat tuh. Kirim foto telanjang, dosa gak? Ada-ada aja ya orang Masih nyari nanya, excuse Kak. banget. Mata aku kak, mata Kenapa aku. matanya? Aduh. Ih, kamu tuh ketuk pintu Halo Kak dulu. Jen. Ayo ulangi. Masa kenapa? Ya aku ulangi ya. Setang Biasa deh. putar. Kalau masuk kamar kakaknya tuh gak ketok pintu, padahal kakaknya perempuan. Oh, ulangi lagi. Mata aku kak. Ulangi lagi kurang besar. Dikerjain. Masuk. Masuk. Kenapa? Mata Kenapa? aku. Ada apa? Halo Kak Jenny. Mata aku kak. Mata Kenapa aku matanya, kak. Dek? Aduh. Kak mata aku Kena debu? Enggak. Kenapa? Kok matamu kenapa? Kayaknya fine-fine aja. Mata aku berdosa banget kak. Ini aku sekarang lagi ngerasa berdosa banget mata aku kak. Kenapa? Jadi tadi aku lagi nentuin jadwal latihan basket kak di grup. Terus Terus ada temen aku ngirim ngirim apa? Kenapa? foto cewek telanjang. Terus aku ngeliat, ini mata aku berdosa banget kak. Lihat. Aku belum delete. Delete lah kau, kasihan lah. Enggak kak, mata aku berdosa kak. Sudahlah ini kakak Aduh, kau udah ini. di-delete Kakak ya, kau Kak. nih, hapus nih, aku hapus. Kok bisa sih teman-teman kamu kayak Sudah gini? nih, Ya ampun. dari trash-nya juga langsung ku delete. Sudah nih. Aku udah gak berdosa kak. Mata aku masih berdosa. Bisa ya begitu ya? Pakai obat tetes mata dulu biar gak berdosa. Aduh, ada-ada aja dah. Kenapa ada orang-orang yang kayak gitu kak? Aduh. Tapi tadi yang kamu ngomong loh, Niko, itu sama kayak pertanyaan kayak gini tadi. Iya nih. Kok Kirim bisa relate foto banget ya? telanjang dosa nggak ya? Dosa lah kak. Dosa ya? Iya. Kenapa, Kak? Kenapa dosa? Kayaknya harus dijelaskan nih, Kak. Sederhana lah. Kalau cewek itu ngirim foto telanjang mungkin awalnya ngiseng-ngiseng doang kan, karena Iseng-iseng diminta. doang. Hanya saja nih, yang namanya jejak digital kan jahat. Bisa jadi dikirimkan, tapi kita nggak tahu ternyata disebarluaskan. Wah, iya Wah. benar-benar. Dan kenapa dibilang jejak digital tuh jahat? Simple. Sampai nanti kejadian bertahun-tahun nih, orang akan ingat foto lu telanjang itu. Tapi kok bisa sih, Kak, dia mau-mauan gitu ngirim Iya, foto Kak. telanjang? Kebanyakan sih kalau maunya seperti itu karena kebanyakan mereka cuma mikir orang cuma niseng doang. Jadi cuma oke lah, I trust you and then I send a picture gitu. Padahal dia nggak tahu di belakang itu ternyata niatnya jelek atau bagaimana. Kan kita nggak tahu. Gitu. Apa bisa jadi karena nggak di-educate sama orang tuanya gitu nggak sih kak? Mungkin bukan cuma tentang apa dia sudah dieducate apa tidak, Dek. Tapi lebih kepada tidak begitu aware bahwa hal yang tentang privasi itu tidak boleh disebarluaskan sembarangan. Ya bayangin lah, orang lihat di kau telanjang terus dia ingat itu barang itu bertahun-tahun. Sampai sudah selesai kejadiannya, kasusnya udah selesai, orang masih ngingat. Kan ketempel terus di pikiran. Aduh, serem banget sih kejadian. Mungkin kayak gitu, gampang Kak. banget loh, kita tuh gampang hapus foto itu dari ponselnya kita, tapi tidak dari memori kita. Iya. Dan itu tidak dari jejak digital. Seperti itu. Itu jadi masalah tuh. Dan kadang ya, itu dia. Kebanyakan orang lakuin karena pengen orang lain tuh tertarik sama dia. Itu salah banget. Sama kan kayak pembahasan kita sebelumnya. Yang mana tuh kak? Yang awal, yang Oh, paling iya awal. benar. Modul yang kita udah jelaskan pertama kan. Bahwa ketika kita ngelakuin hal gitu, kita malah nurunin derajatnya kita. Wah, iya benar-benar. Gitu. Oh iya benar. Anyway ya, itu juga termasuk tuh pesan sexting,
Itu juga termasuk di dalam. Sama juga kayak macam cybersex juga. Itu semua itu bisa ngefek banget ke kita. Semuanya bisa dihapus, tapi dari sini belum tentu bisa terhapus. Kasusnya boleh selesai nih, tapi malunya ketempel kan? Iya. Malunya ketempel kan? Bayangin nih kalau kita yang jadi korbannya. Malunya ketempel terus loh. Orang mungkin cuma senyum, kita kepikiran, aduh dia udah pernah lihat foto aku telanjang dan segala macam. Kayak gitu. Duh, jadi itu ngeri banget ya kak ya. Tapi Dan Kak, ingat ya, sexting, ngirim foto telanjang itu semuanya masuk di cyberbullying juga. Oh. Gitu. Karena semuanya menggunakan tools digital, gunain HP, gunain sosial media dan lain-lain, dan semuanya itu digital. itu tuh yang dia pikirin selain buat menarik perhatian orang lain dan segala macam, apa yang membuat dia jadi berani banget gitu ya kak? Mungkin bukan tentang berani, tapi banyak juga teman-teman yang ngebuat itu karena dipaksa sama pasangannya. Dan ternyata pasangannya itu nyebarin ke teman-teman cowoknya. Nah, itu kan kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa nih cuma ngomong, oh iya saya percaya kamu, jadi saya kasih kamu hal privat. Belum tentu. Kalau langsung tiba-tiba di jalan kita putus terus dia ancam mau ngirim atau mau nyebarin foto kita kayak gitu, rugi kan kita. Nah, hal-hal yang panjang-panjang gini nih, pemikiran panjang gini yang tidak dipikirkan dari awal. Jadilah kena kecantolan yang kayak begitu-begitu. Itu dia. Tapi buat orang-orang yang nggak sadar kalau itu salah gimana, Kak? Sebenarnya hal ini bukannya mereka tuh nggak sadar itu salah. Tapi karena ada banyak motifnya. Yang pertama misalnya karena pacaran jadi kayak merasa wajar lah saya pap foto gitu ke kamu gitu. Banyak orang yang merasa itu wajar, yaitu karena efek dari media sosial, internet. Dan juga termasuk sosial media yang buat kita tuh akhirnya merasakan itu jadi hal yang biasa dengan berjalannya waktu. Padahal efeknya tidak. Iya benar. Gitu. Jadi ujung-ujungnya banyak unsur sih, banyak kategori dan banyak sekali hal yang ngebuat sampai orang itu lama-kelamaan bukan tidak well educated, cuek aja dan tidak berpikir panjang. Iya benar-benar. Itu. Nah, Kenapa? Kak, kalau misalkan ada teman kita yang nganggap itu normal tadi, Kak, sesuatu yang biasa buat mereka, foto-foto telanjang dan lain-lain, dan itu bikin mereka malah seneng gitu, Kak. Nah, kita cara ngasih taunya gimana, Kak, ke mereka kalau itu salah? Kembali lagi, barang-barang kayak gini ya, senang awal susah akhir. Seneng awal susah Maksudnya akhir. gimana tuh kak? Senang awal susah akhir. Senang kan foto gitu kayak, ih kamu cantik banget, kamu seksi banget. Kaget begini ada kasus, ada masalah, kamu diancam, nanti mau dinyebarin fotonya. Rugi kan? Malah jadinya itu jadi kelemahan kita. Kita malah mengumbar kelemahan kita untuk diserang orang lain. Bah, itu ndak pinter namanya. Gitu. Itu sih. Kak, by the way, ini tuh nggak cuma perempuan doang kan ya kayak cowok-cowok juga mungkin nggak sih kak untuk melakukan hal ini? Iya, cowok-cowok juga kayak macam ngirim foto kelaminnya misalnya, atau hal-hal yang lebih details misalnya V-shape dan lain-lain. Ya tidak semua cewek suka kan dikirimin hal-hal seperti itu. Buat mereka kayak macam, oh iya saya jantan. Sebenarnya banyak cara sih dan banyak hal yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan kamu tuh laki dan kamu jantan tanpa harus foto-foto nakal. Gitu. Kalau teman aku sendiri nih kak, mungkin dia nggak foto telanjang, tapi dia berpose dengan gaya-gaya yang sedikit mengundang. Nah, itu kayak gimana tuh kak? Apakah aku harus nasehatin? Kita mungkin sebagai teman yang baik ya, kita tuh harus ngasih tahu. Setidaknya kita tuh ngasih tahu dari awal gimana konsekuensinya. Bayangin ya, orang deketin kamu karena orang itu pikirannya ngeres. Rugi kan kalau ada apa-apa nanti dibilang, loh kamu kenapa serang temanmu ini? Iya karena dia mengundang. Mengundang dalam tanda kutip. Ya kan merugikan diri sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya nih, kita punya topik yang hari ini. Itu banyak anak-anak muda generasi milenial nggak mikir panjang efeknya ke belakang. Jadinya, iya senang di awal, nangis di akhir. Ya benar-benar. Gimana sampai di sini? Paham kan? Ada lagi nggak nih pertanyaan? Masih ada, Kak. Apa tuh? Berarti itu semua kan jadi ada di cyberbullying tadi tuh ya, Kak? Betul.
Itu cara ngelaporinnya gimana ya Kak ya? Kita punya negara Indonesia ini memang sudah ada undang-undang tentang misalnya undang-undang digitalisasi, undang-undang yang pencemaran nama baik dan lain-lain. Iya. Cuma lu lihat aja trennya di Indonesia. Kebanyakan setelah dilaporin ada nggak yang sampai akhir? Dikit. Kebanyakan diselesaikannya secara kekeluargaan. Iya benar banget Kak itu. Nah, itu artinya di negara kita pun itu banyak titik abu-abunya dalam undang-undang tersebut. Karena masih abu-abu dan masih banyak bolong-bolongnya nih, kita yang harus proteksi diri kita. Iya. Betul, Lebih harus baik kayak gitu. mencegah gitu ya Kak. Iya, mencegah kan daripada sudah kejadian terus kita karena banyak loh yang kayak begitu terus mau bunuh diri kan. Iya, hanya gara-gara foto, hanya gara-gara video, hanya gara-gara merasa insecure. Nanti selesai mati sudah nih orang ini gantung diri. Tapi Kak, kalau misalkan kan ceweknya yang ngirim foto ke pasangannya mungkin ya. Tapi kan yang nyebarin cowoknya. Berarti yang salah cowoknya dong. Salah kedua-duanya dong. Kenapa yang satu mau? Kan privacy gitu loh Kak, kayak di dalam hubungan gitu. Sekali lagi, nggak ada yang tahu hati manusia itu kan sedalam apa. Nah, bisa jadi nih, aku nih senyum-senyum aja, fine-fine aja di depan kamu. Tapi gue tusuk lu dari belakang. Nggak ada yang tahu kan, nobody knows. Iya benar juga Kak. Makanya, memproteksi diri lebih awal, lebih dini itu lebih baik. Mencegah itu lebih baik. Iya, Daripada mengobati citra lu rusak, Iya. hatimu rusak, pemikiranmu rusak, insecure bawaannya, Iya. nangis lagi. Belum lagi ketemu orang sudah, dia pernah melihat fotoku. Begitu aja bawanya sampai Maranatha. Aduh, rempong. Jadi mendingan tidak usah. Nggak usah nakal-nakal. Iya. Gitu. Sampai di sini paham kan, Pam? Sudah paham Kak. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya aku masih mau nanya lagi Kak. Kau nih banyak pertanyaan nih. Sorry lah. Kak, sorry. Apa lagi? Kalau dia udah terlanjur tuh Kak, terus Apa kan tuh? nimbulin trauma itu. Iya benar. Nah, kita sebagai teman yang baik gimana sih bantuin dia? Nah, yang pertama kita nggak boleh nih ngejudge. Gak boleh ngejudge. Nggak boleh ngejudge. Loh, kamu kan cewek yang itu kan? Kamu cewek yang fotonya disebarin itu ya? Mulut gosip ini tolong dikurangi. Yang kedua, kita juga membantu untuk dia harus lepas juga dari traumanya. Nggak seru kan karena trauma orang nggak mau nikah dan lain-lain. Iya. Karena berawal dari trauma, orang jadi tidak bisa menikmati berkat Tuhan di berbagai level. Iya benar. Itu dia. Jadilah sahabat dia yang baik. Terus mendoakan, berada bersama-sama, tanyain kabarnya, jangan dihindari. Kasihan, karena mereka tuh di saat-saat seperti itu, mereka butuh dukungan support dari kita juga. Seperti itu. Dan well, at the end, nggak ada kan manusia yang 100% sempurna. Semuanya pernah buat salah. Yap, Itu dia. Paham kan? paham. Sekarang sudah paham Kak. Oke, sampai di sini aman? Aman. Kita bungkus ya. Bungkus. Oke. Nah, sahabat, kita sudah belajar hari ini pengetahuan mengenai mengirimkan foto seksi atau foto telanjang dan seberapa sering akhirnya ini menjadi salah satu jenis cyberbullying di mana foto seorang wanita disebarkan secara sembarangan oleh banyak orang di sosial media. Iya. Kita juga udah belajar cara mengatasi dan memberi solusinya bagi korban. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa dibahas lagi loh. Teman-teman juga tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami senang sekali nih untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas nih yang mengisi form melalui link atau QR code yang tertera di layar, sahabat itu bakal berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup secara gratis. Secara apa? Gratis. Gratis loh. Dan jangan lupa nih untuk download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga tentunya di iOS dan juga Android untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan nih, Alkitab ini diperlengkapi juga loh dengan modul-modul dan juga bahan pembahasan yang bisa membantu untuk setiap pemimpin dan juga anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik tentunya. Jadi kamu nggak usah nih insecure karena kebingungan nih ada anggota komunitas kamu yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Karena Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantu kamu. Dan well, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Raihlah hidup,
Pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.